Halo guys, selamat siang, malam, dan sore. Kembali lagi bersama saya Aryadi Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Millia Lab, produk dari Cinta VR. Dan sebelum kita masuk ke dalam penjelasan atau tutorialnya, silahkan kalian mengklik terima kasih sudah mengklik subscribe, like, dan membunyikan lonceng pada akun YouTube kalian. Baik, sekarang kita akan masuk ke tutorial kita yang pertama tentang Millia Lab dari Cinta VR. Check it out. Baik, di sini kita sudah melihat Cinta VR Virtual Reality dan bagaimana cara mendownloadnya. Silahkan kalian hubungi saya di email ini atau Facebook atau langsung ke Instagram Millia Lab atau hubungi kontak yang ada di brosur ini dan atau telepon ke nomor ini dengan sumber dari Ari ataupun Fauzi. Dan Anda bisa mendownload Millia Lab di situs yang ada di brosur ini untuk software yang free ataupun gratis untuk uji coba kalian untuk terus berlangganan dalam media ini. Dan selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara Anda untuk masuk ke Millia Lab tersebut. Sebelumnya Anda harus menginstal ataupun mendownload software Millia Lab ini. Karena saya sudah ada aplikasinya, jadi saya langsung saja membuka dan mengklik Millia Lab yang lambangnya M dan berwarna. Dan kita lihat, dan ini adalah proses masuk ke dalam Millia Lab. No loading, build data and UI complete. Dan selanjutnya akan menuju ke dalam area kerja kita dengan cara mengklik start dan langsung akan meluncur ke area yang akan kita membuat project virtual reality. Sebelum kita membuat project, kita akan diminta untuk memasukkan email. Misalnya seperti saya kan sudah masuk email saya. Baiklah, saya akan mengeluarkan email saya terlebih dahulu. Dan prosesnya dalam memasukkan email, saya logout dulu email saya. Dan saya akan masuk ke akun saya dulu, sign in with Google. Tunggu proses dan akan tersambung langsung melalui Google. Dan sedang memproses Millia Lab dan memasukkan akun yang akan kita masukkan ke dalam Millia Lab tersebut melalui sign in please wait.
dan proses pun akan terus berjalan. Masukkan email, masukkan kata sandi Anda, dan nunggu proses menyambungkan antara Google dengan Melia Lab itu tersambung. Masukkan email kalian, jangan sampai salah. Dan Google akan memverifikasi akun Anda dan Anda akan menuju ke Google dan Melia Lab hingga ada tulisan sukses ataupun tulisan finish atau berhasil, dan berarti Anda sudah masuk ke dalam Melia Lab dan akun Anda sudah terdaftar ke dalam Melia Lab tersebut. Setelah akun sukses untuk mendaftar di dalam situs Melia Lab, kita lihat gambar sudah tertera di my akun yang berada di Melia Lab. Dan kita lihat apa fiturnya yang ada di Melia Lab, yaitu new scanners, membuat project baru, save my scanners, save buat menyimpan my scanners untuk melihat produk yang sudah kita buat. Dan ini adalah produk yang dibuat oleh mahasiswa UHAMK yang saya bimbing dan minta arahannya kepada saya. Ini ada 2. Yang masih ada dan di share ke saya untuk melihat hasil produk yang dibuat oleh mahasiswanya, mahasiswa UHAMK. Dan sekarang kita akan lanjut lagi. Di Classroom ada settingan dan juga ada logout. Logout itu untuk keluar dari akun kita. Dan sekarang kita lihat ada Word itu berisi BGM, itu jadi suara yang akan kita buat di dalam project kita, dan ada banyak suara yang ada di dalam Melia Lab ini yang sudah tertera, tinggal sukanya menggunakan lagu apa di dalam project kita ini. Dan yang kedua ada sky itu jadi awan. Sky itu awan, ada awannya bermacam-macam. Ada situasi di Masjidil Haram, terus ada awan di ruang angkasa pula, bermacam-macam awan yang bisa kita gunakan tergantung kita akan membuat apa. Dan introduction itu ada 5. Yang pertama ada standpoint itu untuk jalannya kita ke suatu tempat. Pop up untuk memberikan informasi kegiatan atau media pelajaran kita, materi kita, dengan cara tarik gambar tersebut ke project kita dan kita tempatkan ke project kita. Dan di situ ada untuk merekam yang berwarna merah, yang hijau itu untuk menyetel hasil rekaman kita. Terus di situ juga ada add quiz untuk membuat quiz, dan ini adalah quiz edit. Jadi ini kita mengedit quiz yang akan kita buat quiznya dengan skor dan maksimalnya
add quiz, membuat pertanyaan dan juga jawabannya yang benar apa. Dan kalau sudah membuatnya, tinggal kita save saja dan kita tempatkan sesuai yang kita ingin buat, tempatnya di mana. Agar proyek kita bisa kita gunakan. Dan di situ pun akan ada skor yang akan dihasilkan dari kuis-kuis yang sudah kita buat. Dan ada YouTube 360 derajat. Terus ada YouTube video dan ada juga portal. YouTube 360 derajat adalah untuk kita menggunakan yang ada di dalam YouTube yang berbentuk filenya 360 derajat. Dan yang kedua ada YouTube video yang ada di dalam YouTube, bisa kita masukkan juga ke dalam software ini. Terus portal ini kita bisa masuk ke dalam dimensi menembus dunia maya, seperti kita berada di dalam perjalanan padahal kita ada di tempat itu, dan gambarnya itu akan berjalan sendiri seperti itu. Dan itu adalah dimensinya, membuat dimensi langsung menggunakan YouTube 360 derajat. Kita akan mendapatkan suasana yang berjalan padahal kita diam di tempat. Itu tadi adalah kegunaan dari introduction yang ada di dalam Melia Lab. Dan untuk memutar-mutar dan mengatur jarak, kita seperti bermain game. W untuk maju, A untuk kanan, D untuk kiri, ataupun sebaliknya, dan S itu untuk mundur, sambil kita memencet mouse klik kiri dan kita mainkan mouse kita ataupun keypad yang ada di laptop kita. Dan ini adalah cara menarik standpoint, mengatur posisi standpoint, menarik pop up, menarik YouTube 360, menarik YouTube video, menarik portal ke dalam project kita. Itu tadi cara menarik, dan cara menghapusnya tinggal klik yang akan kita hapus, langsung klik delete yang ada di keyboard laptop kita. Seperti itu cara penggunaannya. Dan di sini kita lihat aset-aset yang ada di dalam virtual reality. Aset-asetnya sudah cukup banyak. Caranya juga sama, tinggal kita download, klik download. Dia akan ngedownload dan asetnya itu dibagi menjadi 4 bagian dan dia akan muter sendiri. Caranya juga sama, dengan cara tarik aset yang kita inginkan ke area tempat project kita. Kita lihat banyak sekali aset-aset yang sudah dibuat dan dimasukkan ke dalam Melia Lab sesuai dengan tujuan media pembelajaran kita, masuk ke materi apa kita buat, dan kita bikin project kita dan membuat materinya, membuat soal, langsung ada jawabannya. Disitulah manfaatnya, kegunaannya sangat bermanfaat sekali.
tanpa perlu kita ke lokasi yang cukup jauh, kita sudah bisa melihat secara 3 dimensi bentuk dari materi-materi yang kita ingin sampaikan kepada siswa. Itulah keuntungan dari 3D animasi. Jadi siswa yang belum memahami bentuk secara langsung, dia langsung melihat secara langsung dengan diam di satu ruangan. Itulah. Sekarang kita sudah melihat gambar yang sudah saya download, hewan-hewan yang sudah saya download, dan di sini kita membuat media pembelajaran hewan-hewan yang ada di dalam Melia Lab ini, aset yang ada di dalam Melia Lab ini. Dan ini adalah aset-aset yang terdapat di dalam Melia Lab. Tinggal kita klik dan akan mendownload secara otomatis. Penggunanya juga sama dengan cara menarik aset dan kita tempatkan ke area project kita. Cara untuk mengeluarkan garis kuning. Windows G atau ALTG, dia akan keluar garis merah. Jadi posisinya itu dari kaki ke pinggang itu sudah diatur. Posisinya itu 1 meter dari pandangan kita. Jadi kita tidak usah bingung tujuan untuk garis kuningnya itu untuk apa. Untuk mengatur posisi tinggi yang kita tepatkan untuk player kita. Jadi dia sudah menempatkannya sendiri, dan ini adalah untuk objek, list, dan properti. Objek itu kita pilih objek kita harimau, terus properti itu adalah untuk mengatur ada rotasi, jadi mengatur posisinya. Terus nah, kita lihat nih harimau, kita taikin, ada skala juga untuk mengatur berapa tingginya hewan tersebut. Dan kita atur dengan cara menarik garis kuning, hijau, dan biru, dan sebaliknya. Caranya itu untuk membentuknya itu seperti bermain game yang saya sudah jelaskan tadi. Ini adalah produk baru yang sangat membantu untuk kita menjelaskan kepada siswa hal yang abstrak menjadi hal yang konkret. Dan kita tarik standpoint itu untuk kita berjalan ke objek yang kita tuju. Seperti saya taruh di macan biar nanti kita berjalan ke lokasi standpoint itu pas depan-depanan dengan hewan tersebut. Dan kita buat pop up-nya
pop-up infonya, bisa juga dengan suara ataupun bisa dengan menulis kata. Dan di sini juga bisa langsung juga kita buat kuis ataupun kita buat kuisnya dengan ruangan lain, itu juga bisa. Tinggal kita bagaimana membuat konsep dalam media yang akan kita buat sesuai dengan materi pembelajaran yang ada. Dan ada resolusi, itu jadi ukuran, resolusi itu adalah untuk posisi dia berputar berapa derajat, dia akan berputar 360 derajat atau berapa derajat yang sesuai kita inginkan. Dan di sini kita mau save MyScanner kita, uji coba, kita save MyScanner kita. Oke, ini adalah loading MyScanner saat ingin menyimpan data kita. Kita menunggu proses penyimpanan dari project yang sudah kita buat tadi, dan kita bisa membuat dan kita bisa mengeditnya kembali project yang akan kita edit. Sambil menunggu proses penyimpanan ini berlangsung, apabila sudah menyimpan, kita lihat hasil simpanan kita di My Akun, MyScanner. Kita lihat data kita sudah tersimpan. Cara menghapusnya, kita klik data yang akan kita hapus, langsung delete, dan dia akan terhapus secara otomatis sambil menunggu loading. Dan kita lihat lagi, scanner kita, dan kita lihat sudah hilang dari MyScanner kita, berarti sudah hilang. Dan kita lihat uji coba scanner yang kita buat, project kita yang kita buat, dengan cara mengklik langsung proses, dan dia akan masuk. Sekarang kita coba untuk keluar dari akun Melia Lab dan kita loading kembali dari awal untuk membuktikannya apakah tersimpan ataukah tidak. Kita buka Melia Lab. Proses seperti awal kita masuk ke dalam software Melia Lab ini. Melia Lab ini adalah produk dari Sinta VR. Pertama, menciptakan sebuah software untuk media pembelajaran yang memudahkan guru untuk menerangkan kepada siswa dari hal yang abstrak menjadi hal yang konkret dapat dilihat melalui 3D ini.
Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari project ini. Seperti kita kekurangan luar dengan Media Lab ini, kita bisa mempermudah kita tanpa harus membangun ruangan khusus atau apapun itu. Kita sudah bisa masuk ke dalam dunia maya dan bisa menjelaskan kepada peserta didik tanpa harus menunggu membuat atau menunggu bangunan itu terjadi. Itulah manfaatnya yang sangat bermanfaat, menjelaskan hal yang abstrak menjadi hal yang konkret. Oke, sekarang kita masuk ke Media Lab dengan mengetik start. Dan kita lihat kita sudah masuk ke dalam Media Lab. Kita buka My Scanners kita. Kita lihat itu kan ngeblank, datanya kosong. Kita lihat My Scanners kita, hasil dari progres yang kita buat sebelumnya atau ingin mengedit kembali project kita. Kita lihat uji coba. Scanners sudah ada, loading, dan kita lihat hasil dari project kita masih tersimpan. Dan di sini kita bisa mengeditnya kembali. Dan setelah diedit, kita bisa save kembali. Seperti itu. Dan kita lihat masih sama, rotasi, resolusi, dan skalanya juga masih sama yang sesuai kita edit sebelumnya. Dan pop-up-nya juga masih sama, penempatan playernya sama. Dan kita lihat dari jarak jauh. Nah, inilah project yang kita buat dengan singkat. Dan kita lihat untuk membuat project baru, new scanners, new blank scanners, berarti kita masuk ke data yang kosong seperti itu. Fokus pembelajaran pada media ini adalah pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasarnya yaitu 1. 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kedua, 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kedua, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar.
Halo, selamat datang di kebun binatang virtual reality. Di dalam kebun binatang ini terdapat binatang berdasarkan jenis makanannya dan akan dijelaskan juga penggolongan hewan dari herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan yang termasuk jenis herbivora dapat memakan bagian tumbuhan seperti daun, biji, batang, dan juga umbi-umbian. Dengan kata lain, hewan yang memakan daun-daunan, umbi-umbian, biji-bijian saja tanpa memakan daging disebut sebagai hewan herbivora. Hewan yang termasuk atau tergolong dalam kelompok herbivora adalah bangsa burung. Contohnya, burung nuri, burung kakatua, burung beo, burung merpati, dan lain-lain. Kemudian, bangsa mamalia atau hewan menyusui. Hewan omnivora adalah salah satu jenis hewan yang sumber makanannya meliputi Hewan omnivora adalah salah satu jenis hewan yang sumber makanannya meliputi tumbuhan dan hewan lainnya. Hewan omnivora tidak seperti hewan herbivora yang memiliki gigi khusus, yang berfungsi untuk memakan tumbuhan, dan karnivora yang memiliki gigi khusus yang berfungsi untuk memakan daging. Oleh karena itu, hewan omnivora ini memiliki gigi yang tajam pada bagian depan, yang berfungsi untuk mengoyak makanan berupa daging, dan gigi yang datar pada bagian belakang, yang berfungsi untuk menghaluskan makanannya, yaitu baik antara tumbuhan ataupun daging. Hewan omnivora memiliki lebih banyak pilihan jenis makanannya daripada hewan herbivora dan karnivora. Mengapa? Karena dapat memakan segalanya yang ada di sekitar mereka atau di sekitar lingkungannya. Contoh dari hewan omnivora adalah babi, ayam, simpanse, anjing hutan, dan lain-lain. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Pada umumnya, hewan karnivora memiliki ciri kuku yang tajam pada kaki dan tangannya. Juga memiliki gigi taring yang tajam untuk mencabik serta memotong mangsanya. Hewan karnivora juga memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik. Hal ini dapat digunakan untuk memburu mangsanya. Hewan karnivora digolongkan ke dalam hewan buas. Contoh dari hewan karnivora yaitu harimau, cita, singa, buaya, burung elang, komodo, dan lain-lain.